Tes, 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 tes. Oh gitu ya. Hmm, ada yang lain? Pernah ketemu minta bapaknya, Mbak? Iya, bisikin ya. Wah, agak susah ya. Hah? Oh, mijitin. Saya bilang bisikin ya. Anda kalau tahu bapaknya bisa diminta sama nggak diminta. Oh, dia yang minta ya. Oh gitu. Jadi proaktif ya, bapaknya dulu ya. Hmm. Tapi kan sebetulnya eh, pada waktu customer kita itu akan membeli ya, dia harus tahu kan ya apa yang dibeli ya, benar nggak? Ya toh, waktu waktu kita kita mau kita mau kita mau meminta, kita juga harus tahu kan apa yang kalau bapak saya itu adalah eh, produsen atau penghasil barang kita yang ingin membeli, kita harus tahu dong ya. Pelanggan harus tahu apa yang akan dia beli ya. Kebutuhan dan keinginan apa yang kita butuhkan dan mengapa pelanggan membeli merek tertentu. Di mana dan kapan pelanggan itu membeli ya. Ketiga adalah di mana dan kapan pelanggan itu akan membeli, kemudian bagaimana produk dipersepsikan oleh pelanggan, dan yang terakhir adalah faktor sosial ya, bahwa itu akan menentukan ya keputusan dari pembelian. Ya, sama tadi ya. Pada waktu kita meminta kepada orang tua, kita harus memahami konsumen kita ya. Kita harus tahu perilaku dari konsumen kita. Biasanya mengacu pada proses ya. Ya, ya jadi Ya, mengacu pada proses yang dilalui individu dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk serta layanan ya. Jadi kalau kita mau memahami ya perilaku dari konsumen kita, nggak mungkin kalau kita melakukannya tanpa kita melalui suatu proses ya. Prosesnya itu apa? Customer kita harus bisa bisa tahu ya, kita tahu ya, milihnya yang mana gitu ya. Barang A apa barang B, kok bisa milih barang kita ya. Itu juga kita harus lihat ya. Dan membeli ya. Masuk, keluar itu buying, Anda sudah beli ya. Tapi kalau cuma masuk, terus keluar lagi nggak bawa apa-apa, itu browsing ya. Meskipun Anda minum kopi, minum teh gitu ya. Hilang. Ya perilaku ini dipengaruhi oleh faktor psikologis ya. Makanya tadi Kotter dan Keller ini ngomongin tentang psikologis ya. Ya nanti Anda nyentuh-nyentuh psikologi tapi meskipun nggak terlalu dalam ya. Karena memang itu menentukan bagaimana seseorang itu membeli ya. Dan itulah yang Anda analisis ya. Supaya mengetahui ya apakah ada faktor psikologis internal yaitu motivasi dan persepsi atau faktor eksternal ada budaya dan pengaruh sosial.
Bisnis itu juga kan kita sudah ngomongin VUCA ya, ada dinamika ya, ada disruptif ya, ada perubahan yang sangat cepat, yang volatile ya, tiba-tiba ngilang dan itu dapat lebih baik dengan dalam memprediksi kebutuhan konsumen kita atau pelanggan kita serta menyesuaikan strategi ya. Ya karakteristik konsumen ya, misalnya gen alpha sama gen Z ya. Ini gen apa kita? Hah? Gen 3. Itu ada bis-nya di depannya ya. Kali ini gen beneran ya. Ya Anda kan masih gen alpha ya. Gen Z ya. Nggak mau ya gen alpha. Hah? Gen Z ya. Tapi kan nanti pelanggan Anda jadi gen alpha ya. Ya kan? Apa yang membedakan Anda pada waktu dengan gen alpha? Ya masih muda betul, nggak salah. Seribuan. Walah, Anda 2008 kan? Eh, 2005 kan? Gen Z, Gen Z kan? Ya, 1998 kalau nggak salah ya. 2000. Ada lagi gen baru ya. Oke, beta ya. Tapi apa membedakan Anda dengan gen alpha? Kan sama-sama digitalisasi kan? Bedanya digital, cuman ada bedanya gitu ya. Anda dengan gen alpha apa bedanya? Yang paling penting dalam hal digital apa? Mesin ketik udah ketemu, masih ketemu mesin ketik nggak? Nggak ketemu kan? Iya kan? Sudah pakai PC kan? Kalau gen alpha itu dari lahir aja sudah, dia belum tahun hidup aja sudah pakai digital. Iya kan? Ya toh? Contohnya apa? Foto bayi ya. Itu mereka kan begitu begitu wah yang moto kan wah bayinya difoto pakai apa handphone ya. Kalau Anda kan masih ngalamin kamera ya. Ya toh, kan mereka udah langsung handphone ya, sudah apa semuanya pakai apa laptop gitu ya. Ya jadi lebih terbarukan gitu ya. Ya toh, 74% itu alfa itu lebih senang dengan eh, melakukan hal-hal di luar ya, di luar lapangan ya. Gen Z 51% itu lebih suka untuk memperhatikan diri sendiri ya. Agak berbeda gitu ya. Kalau kalau Alfa dia senang itu, experience kemana-mana itu senang ya. Sedangkan yang Gen Z itu enggak ya. 51% dia lebih take care diri sendiri ya. Tapi tahu nggak yang kemarin hilang di Puncak Karsten itu kenapa itu? Ibu-ibunya kenapa? Hah? Kan ada yang mati di atas kehabisan oksigen di puncak Gunung Karsten, Papua. Hah? Itu kenapa itu? Milenial. Retro, retro. Gen X kayaknya ya. Karena dia baru baru mulai apa? Mulai naik gunung umur 50 ya. Jadi ada juga yang lain-lain, ada yang kelainan ya. Jadi ini sebagai apa namanya? Nggak menjadi hanya sebagai patokan secara umum ya. Jadi dipengaruhi oleh faktor macam-macam kombinasi ya. Ada faktor budaya, sosial, dan kepribadian ya. Budaya termasuk tradisi dan norma masyarakat ya memainkan peran mendasar dalam membentuk preferensi konsumen. Faktor sosial misalnya sebagai keluarga ya. Kalau saya ketemu bapak saya, kalau saya minta sama bapak saya, yang saya lihat pertama itu mata beliau ya. Benar nggak? Ada yang gitu nggak ya? Kalau wah lagi moodnya nggak bagus, beda ya matanya ya dengan yang moodnya
Iya, jangan sampai lagi nggak mood. Wah, waduh. Jadi tadinya saya berharap gitu ya, ternyata beda ya. Makanya beda loh antara laki-laki sama wanita kalau menghadapi bapaknya ya. Atribut pribadi ya, usia, gaya hidup ya, pendapatan dan mempengaruhi pola. Jadi kalau Anda menjual tanda kutip ya ke Gen Z yang sebaya dengan Anda, kemudian ke Gen Alpha atau kalau Gen Beta sih masih tergantung orang tua ya. Tapi kalau Gen Alpha kan sekarang sudah bisa beli sendiri kan, ya enggak? Aku tinggal Atau sedikit terhadap lagi. mungkin ke Gen X ya, mungkin masih ada sedikit baby boomers gitu ya. Jualan beda ya, nggak boleh disamain ya. Jangan lu bro ke ngomong ke Gen X misalnya ya. Wah, dia tersinggungan itu ya. Nggak boleh begitu ya. Jadi beda. Tapi kalau Anda ngomongnya ke Gen Z sama Gen Alpha, Gen Beta yang Gen Beta belum sih. Gen Alpha ya beda juga ya. Harus tahu ya. Betul. Kakak saya Oke. udah lagi kak. Oke, sekarang Kakak bagi udah dua grup ya, ada bilang data nanti seperti ini ya, kita antara Gen Z sama milenial ya. Terus Anda sebagai marketer, apa yang Anda harus hadapi ya? Kalau ngadepin itu ya, apa yang Anda harus hadapi sebagai pemasar nanti kalau mau suatu produk. Oke, 15 menit ya. 15 menit presentasi nanti Mas Muklis yang milih. Ayo. mereka. Iya. Kakak, kak Waitani sama kak ada pas ada aku bantu masukin dulu ya kakak Desi. Kalau saya oke, dan aku bantu masukin kelas nomor satu. Ntar aja pak. Ntar aja. Aku bantu masukin. Saya belum masukin. Kakak Eksi sayang, udah aku bantu masukin, bisa langsung kamu cek etalase. Burhan. Burhan belum. Belum. Kakak Cinta. Arianto. Oh udah. 30. Ayo bikin. Kak masukin, boleh aku bantu masukin. Abdul Hayu deh juga. Ini sudah. Etalase nomor satu kakak GR. Udah aku bantu masukin ya. Kakak Cinta, udah aku bantu masuk, boleh cek. Udah, Pak. Ayo penilaian itu apa penilaian tugas itu juga dihitung ya sekarang ya untuk kelas Pak Richard. Tugas itu ada penilaiannya. Jadi kalau yang aktif ada nilai plus, yang nggak aktif ya udah Septian. Ini. dinilai. Dan Sanuri. tugas ini kan sekarang ada nih bagi dua grup. Paham gak yang dimaksudnya? Dua, Oh, dua orang bikin satu slide. Lu mau tawar menawar ke Pak Richard, jangan ke gua. kampus nggak hujan. Abdul Jena Mutakin. Sucia. Ya, 3 orang. Indra Sapitri. 3 orang, waktu tinggal 14 menit. Ali Robiin. Kakak Anissa, etalase nomor 124 dan itu Maulana udah ya? Maulana kurang. Berarti jangan sesuai. Oh iya kurang. Dia baru 1590. Iya, 15.000. Ayo bikin satu kelompok 3 orang.
Kakak BSD dan logika pengirimannya kita lakukan di hari ini Dan ada. juga mau ingetin lagi, mau ingetin lagi, tugas pertemuan 1 dan 2 itu kebanyakan belum ada yang submit. Bisa kalian cek di Kaido. Oke? Emang dia angsurannya emang Ya, 600, Pak? gue cuma ingetin doang. Udah biarin. Jadi, checklist kenapa ngasih nyari Rabu biar kalian ngerjain. Emang iya, Pak. Gak ada berarti nilainya Enggak. Kakak BSD dan logika nol. nanti berapa? Kamu mau yang mana Dikasih berapa? keringanan banget loh ini. Tapi kamu mau yang Oke? Angsuran berapa, Oke, Pak? Kakak BSD aku bantu masuk dulu ya Kakak David. Pagi juga Kakak BSD. Iya, 92. Tapi di sini Hans nulisnya cuma ini doang, angsuran kekurangan. Oh iya. Ini Subono tanggal 5, tanggal 5. Benar. Subono. Kalau 1 Kakak David betul Masa atau Bugin salah, belum, Mbak? Pak? Kakak David sayang ya Ya, kalau bukannya udah. betul atau salah? Lah ini, Pak. 5 Februari. Enggak sih? Oh iya. Kakak sayang, Belum. etalase nomor 1 betul atau salah? Apa dia? Maksudnya? Beda TK yang bonus ada beda type. Aku coba ya, aku bantu masukin semuanya ya, Beb. Kamu semuanya aku bantu masukin. Kamu tapi ini kayaknya habis deh, Waktu soalnya itu cuma ada yang etalase yang tinggal 12 cuma ada menit lagi. etalase yang itu sama bentar. Alasan aku selalu nginep. Ya nggak apa-apa. Soalnya aku nggak tidur. Salah salah ya yang aku kemarin. Bengkok. Itu mau lantai 1. Kakak sayang, aku bantu ini itu yang apa besti sekejap. Etalase nomor 78 betul atau enggak, kakak sayang? Terakhir aku beli di sini loh, Kak. Iya, masalahnya itu stoknya itu Beb. Kalau kamu pernah beli di sini, oke banget. Pasti pasti kita jual. Cuman takutnya stoknya lagi habis. Coba, etalase nomor 78 betul atau salah, kakak sayang? Soalnya aku cuma ada di 2 etalase itu aja, kakak Besti. Aku cuma ada di 2 etalase itu aja, kakak sayang. Iya, ada yang ada yang seperti oke Kakak David. Kalau ada, berarti kamu bisa lakukan check payment ya, Beb, karena kamu udah nggak bingung-bingung lagi. Udah ada nggak? Makasih, sama-sama. Oke, questionnya kalau berapa aku cek dulu ya, Beb. Questionnya
etalase nomor 1 yang KBSI udah aku bantu masuk. Yuk kakak Besti, Udah, Besti. waktu tinggal 3 menit lagi. Lah, mana ada kata-kata sabar? Udah ada waktunya. Kakak Besti kayak masalah water dan masalah ikat. Oke, bukan yang human ke yang oh, oke, sebentar ya Beb. Sama fleksibel. Oke. Kakak Viva, boleh langsung cek etalase ya. Kakak saya ini kosong deh. Yang kamu request. Atau etalase nomor 1 kakak saya betul nggak kakak O6 di sini? Etalase nomor 1 betul atau enggak kakak Besti? Ayam sayur. Ada teater pinggang. Bener Kak, sama sekali bedak kabur. Boleh, aku cek dulu ya kakak Besti. Bedak taburnya etalase nomor 1 betul atau enggak kakak OA6? Etalase nomor 1 betul atau enggak?
Itu kakak Besti yang mau cek ke Oh, itu nyala ya mic-nya. Ini biar mic saya. kakak Besti, Besti, Besti. Kakak Besti yang mau cek payment. Yes, Ayo, yang mau maju bisa tunjuk tangan. Kalau nggak ada, nanti Muklis yang tunjuk nih. kakak Besti, Besti. Ada yang belum dapat grup? Kelompok udah ada yang dapat belum? Kelompok. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Ada yang 2 orang ya, satu kelompok. Ira nama siapa kelompoknya? Berdua doang. Danang yang belum dapat kelompok. Ayo. Priska sama siapa Priska? Yuk kakak Berdua Besti yang doang. mau cek payment. Oke, yang mau maju siapa? Yang mau maju siapa? Muklis hitung 1 sampai 5. Ayo, 1,
Dua. Oke kakak Besti, Besti, Besti. Tiga. Tiga setengah. Empat. Ayo. Pas setengah. Kenapa? Yang Kakak mau Besti yang mengajukan mau diri. cepat teman, siapa lagi? Ayo. Yang bagus dapat kopi chai. Diklaimnya habis buka, ya jangan pas sahur. Ya kan nanti bisa diambil setelah Lebaran. Ya udah dapat SC, Kakak udah dapat Besti yang SC. baru bergabung, siapa lagi nih kakak saya yang mau cepat teman masih ada? Dikasih yang nyata kagak mau. Jih. Ayo, Delas. Delas. Lima. Nopi. Oke. Yang pertama ada kelompok Nopi. Kedua ada Steven. Ayo, maju. Iya. Enggak. Bertiga. Oke kakak Besti, Besti manis, siapa lagi ya yang mau cepat teman? Ayo. Ayo. Nop. Maju, Nop. Yuk kakak Besti, Besti manis yang mau Gak cepat digigit kalau teman. salah. Siapa lagi ya Kak Cinta? Baru tinggal seperti Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kakak Besti, yang mau cepat Kenal dulu teman. Mbak Sinop. Eh, Perkenalkan, nama saya Aulia Kanza. Saya Aulia. Lupa yuk. Saya Novita Hairunisa. Jadi di sini mau ngejelasin tentang pendapat dan strategi dari sebagai marketer. Yang pertama itu ada di Yang pertama dari media sosial itu raja, mayoritas Gen Z 59% ya, dan milenial 55%. Iya, apa? Iya, nemuin produk lewat media sosial. Jadi kayak Gen Z tuh lebih ke media sosial banget ya. Jadi kayak buat nyari Ya referensi Besti, yang mau produk kayak teman. gitu ya, Nop ya, baju gitu.
review-review skincare lah. Contohnya kayak Instagram, Twitter, Facebook, ya gitu. Kakak Sama sayang, Shopee. etalasenya aku bantu masukin dulu ya, Beb. Yang mana? Etalase nomor satu ada saya nggak ada, aku bantu masukin ya, Beb. Kalau mau jualan itu kita harus aktif di media sosial, contohnya kayak di TikTok, di Serumnya Instagram itu gitu aku ya. bantu masukin ya, Bikin kakak konten yang sayang. menarik, yang Serumnya itu menarik apa? etalase Pelanggan nomor buat membeli produk kita gitu. serumnya Kerjasamanya itu sama influencer etalase dan pakai nomor iklan biar makin ramai etalase nomor media sembilan sosial. puluh delapan Kakak Cynthia, etalase nomor Yang kedua itu ada websitenya yang apa namanya persennya lebih tinggi ya karena kan di sini banyak juga yang cari produk langsung ke website. Sebanyak 57% Gen Z dan 5 Gen apa sih? Gen Z ya. Dan 51% milenial. Jadi kalau misalnya punya bisnis itu pastikan nggak hanya media sosialnya aja, tapi ada websitenya coba lihat dulu gitu. Kak, ada Biar yang lebih mana apa aja efisien kalau dan untuk menjemput kamu tuh mau cepat juga gitu kalau misalnya aku mau di luar brand aku, apa sih jadi namanya palingan kamu lihat mandiri di etalase ya ya, Beb. tentang produknya gitu. Paling kamu lihat Kan mandiri di sekarang juga etalase itu, pakai tapi kamu kadang G-form perhatiin gitu ya kamu kayak bisa buat cek isi yang pemesanan itu bisa follow banget. juga di apa aja Terusnya ya, Kak. dari website juga kita bisa pakai strategi, pakai email marketing atau target biar orang yang udah mampir jadi beli ke produk kita gitu. Selanjutnya ada marketplace and toko fisik masih dipakai. Selain Kakak medsos dan Desi website, banyak juga yang belanja lewat marketplace kayak Amazon, eBay itu 44% sampai ya 4 dan Desi thank you 47% itu udah cek. dan bahkan toko fisiknya juga masih ada dari 41% sampai 47%. Jadi strategi jualan yang terbaik itu gabungan online dan offline biar jangkauannya itu lebih luas. Kalau misalkan yang offline kan kadang di millennials kita suka yang millennials itu kadang suka bingung buat ngoperasin medsos gitu kan ya Pak. Nah, jadinya yang millennials bisa ke toko offline dan Gen Z biasanya karena males jadi dia bisa di online-nya seperti itu. Lanjut lanjut. Terus yang terakhir ada iklan dan IoT ya. IoT masih kalah populer. Ternyata Desi Desi cuma kalau tiga gitu puluh dua persen Gen Z dan 24% milenial yang nemuin produk dari iklan dan cuma 9% yang pakai perangkat pintar kayak Alexa atau Google Home. Jadi kalau mau pasang iklan, jangan fokus ke iklan biasa aja, bisa dikombinasikan dengan sama strategi lain. Kadang kalau misalkan kita di medsos juga ada kalau misalkan ada iklan langsung kita scroll gitu ya Pak. Soalnya kan nggak tertarik. Nah kalau misalkan di bagian yang Google Home ini kalau bisa nanti kalau misalkan bikin konten ya itu Kakak benar-benar yang Desi menarik di mau antara yang milenial sama kamu Gen juga Z-nya gitu. lihat Jadi share dulu bisa buat ada komunikasi di mencakup ke luar seluruh itu. apa tuh bilangnya ya generasi Kalau lah ke bikin mencakup ke seluruh generasi seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sabunnya kakak boleh kakak EWM. Aku cek dulu ya Besi. Ayo kelompok Steven. Itu sabunnya udah masuk kakak cek. Itu etalase nomor 9. Itu sabunnya etalase nomor 62. Halo, halo, halo. Jadi di sini kami sebagai
nama kelompok kita apa? Kakak Besti. For Unity akan menjelaskan tentang pendapat tentang grafik yang ada di depan ini sesuai dengan 4P. 4P itu apa, Kak? Product, price, place, and promotion. Jadi 4P itu yang pertama ada produk, terus kedua ada harga, tiga ada tempat, dan empat ada promosi. Dan kita akan menjelaskan Kakak Besti mulai yang dari mau kita grafik berikan yang pertama. Di situ ada selanjutnya. sosial media, dan yang termasuk dalam sosial media ada Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan di sini sesuai grafiknya itu generasi Gen Z itu lebih tinggi penggunaan sosial medianya daripada generasi milenial. Dan sesuai dengan 4P, yang pertama itu ada produk. Eh, Kenapa Gen Z lebih banyak menggunakan sosial media itu karena bisa bikin konten yang menarik dan juga bisa membuat video pendek, reels, dan juga live shopping atau memosting hal yang relate biar orang tertarik. Dan yang kedua ini ada harga. Di sosial media banyak sekali promo, Pak. Nah, Kakak Besti itu yang mau kita kita bisa beli lewat contohnya Instagram atau TikTok Shop, banyak diskon yang diberikan oleh toko tersebut atau bisa jadi gratis ongkir juga, Pak. Terus untuk tempatnya kita nggak perlu datang lagi ke tokonya, Pak, bisa langsung pesan dan kurirnya bisa ngantar ke rumah. Terus yang kelima ada promosi. Nah, di promosi ini banyak banyak sekali hal yang bisa kita dapat, seperti kita bisa memanfaatkan Kakak Besti yang influencer mau untuk mempromosikan barang kita, dan juga kita bisa menggunakan iklan yang berbayar, atau kita bisa bikin tren-tren yang viral gitu, Pak. Jadi produk kita bisa lebih mudah terkenal lah istilahnya, Pak. Terus yang kedua ada website resmi. Untuk yang website resmi seperti kita lihat di sini angka persentase dari Gen Z itu rendah ya ketimbang Gen milenial. Dengan menghubungkan 4P ini, produk website harus lebih gampang dipakai, jelas, dan gambarnya menarik. Jangan sampai ribet. Eh, Terkadang yang pengguna website ini kebanyakan dari kalangan milenial. Terutama mereka mungkin sekarang sedang bekerja di bagian hal tersebut. Untuk harga sesuaikan dengan harga di pasaran, jangan terlalu mahal. Oh, sorry. Harga beri potongan harga atau cashback buat yang pertama kali belanja di website. Seperti ini pada hal umumnya ini memang hal yang umum lah. Karena apapun ketika kita membuat suatu produk atau menjual, pasti kita akan, hal yang pertama kita lakukan memberi promosi atau potongan harga agar produk kita lebih bisa berjalan dengan lancar dengan lebih awal gitu. Untuk tempat, pastikan website bisa diakses dengan lancar dari HP dan laptop. Di zaman sekarang ini memang mau kita melakukan hal aktivitas apapun, mau belanja atau hal yang lain, selalu pasti pakai device, baik itu HP atau laptop, supaya mempermudah kita bisa mengakses sesuatu dan tidak ribet mau ke sana kemari. Kakak Besti yang mau kita Untuk berikan. yang promosi, Kakak pakai Beda, SEO biar website muncul di Google lebih mudah, dan iklan Google AdSense. Ya.
Yang ketiga ada marketplace. Contohnya adalah seperti Shopee, Tokopedia, Amazon, eBay, dan lain-lain. Dari grafik yang di depan, marketplace cenderung lebih dipilih oleh milenial Aku udah sih. karena Thank you. produknya tampilannya menarik, deskripsinya yang jelas, dan bisa ada bundling atau paket yang hemat. Dan yang kedua, harganya sesuai dengan harga di pasaran, nggak terlalu mahal, dan menggunakan promo seperti flash sale atau cashback. Yang ketiga itu tempatnya, jualnya lebih banyak di marketplace supaya lebih banyak orang yang bisa menemui produknya. Yang terakhir itu promosi. Promosinya memanfaatkan fitur iklan di marketplace dan kasih promo khusus di waktu tertentu. Eh, Memanfaatkan fitur iklan di marketplace itu cenderung lebih dipilih oleh milenial karena milenial lebih lebih sering berkunjung ke marketplace. Dah. Yang keempat ada toko fisik atau retailer physical location. Penduduk toko harus memiliki bisa kasih demo produk atau area khusus buat cobain barang. Yang kedua, harga bikin promo khusus buat yang dibeli langsung di toko atau program pesan online ambil di toko. Dan yang ketiga, tempat pastikan toko ada di lokasi strategis, misalnya di mall atau tempat yang sering dikunjungi, kayak tempat terbuka. Terus yang terakhir promosi, adakan event atau diskon spesial buat yang datang ke toko. Saya bakal mengulang tentang toko fisik ini ya Pak. Jadi toko Ya fisik Kakak ini Besti langsung. sesuai grafik 47% milenial lebih banyak yang eh, ingin berkunjung di toko fisik karena seperti yang kita tahu Gen Z saat ini sangat malas ya Pak keluar dan kebanyakan mereka lebih memilih yang itu tadi ya yang seperti sosial media tadi. Dan kenapa generasi milenial lebih suka membeli di toko fisik karena di zaman dulu itu seperti yang kita tahu tidak ada sosial media Pak, jarang bahkan. Jadi mereka seperti nggak percaya gitu sama hal-hal yang begituan. Jadi alangkah lebih baiknya mereka datang ke toko fisik, bisa melihat langsung barangnya, bisa mengujinya dan harganya juga bisa ditawar ya. Lebih ke ini sih kebiasaan. Yuk Kakak Besti yang mau coba pribadi. Jadi saya punya Kakak saya mau beberapa kopi saran sesuai juga. dengan 4P. Bagaimana caranya agar toko fisik bisa lebih menarik bagi generasi milenial dan juga atau bisa juga bahkan untuk generasi Z. Yang pertama ini ada produk Pak. Jadi di toko kita ini harus memiliki produk yang menarik dan juga kita bisa menggunakan demo produk tersebut atau eh, bisa dicoba gitu Pak istilahnya. Dan yang kedua itu ada harga. Di harga ini kita bisa bikin promo khusus atau juga kita bisa menggunakan program online atau bisa di toko saja sih Pak. Jadi alangkah lebih baiknya untuk toko fisik ini jangan hanya menetap di toko fisik tersebut. Alangkah lebih baiknya kita bisa membuatnya agar bisa di online Pak. Karena untuk pembelinya itu untuk generasi milenial tidak cukup Pak. Soalnya kebanyakan yang suka belanja saat ini Yuk kebanyakan Kakak dari Gen Besti Z Pak. lagi. Harus mengikuti perkembangan zaman. Terus yang kedua itu ketiga itu ada tempat. Jadi kita harus memastikan tempat toko kita itu harus strategis. Jangan di tempat-tempat yang contohnya di kawasan tersebut banyak yang jual ikan, kita jangan menjual pakaian, Pak. Jadi nggak logis dong. Dan yang keempat itu ada promosi. Jadi kita bisa adakan event-event untuk bahan-bahan di toko tersebut dan juga kita bisa memberikan diskon yang spesial bagi orang-orang yang datang di toko. Terus yang di grafik yang kelima ada iklan. Di iklan ini seperti yang kita lihat yang banyak itunya Yuk ada Kakak Gen Z Besti. dengan 32% grafik. Jadi saran saya untuk 4P-nya yang pertama itu di produk eh, iklannya kita bikin jangan biasa saja Pak. Jadi sebaiknya kita harus membuat lebih menarik tapi
Juga videonya jangan terlalu panjang. Jadi istilahnya kita membuat sesingkat mungkin tapi sebaik mungkin, Pak. Terus yang kedua itu ada harganya. Di iklannya itu kita harus bisa membuatnya sepraktis mungkin dan juga kita harus bisa menggunakan kode promo dan agar para yang melihat iklannya bisa tertarik dan juga mengatakan bahwa, oh di sini ada kode promo ya, mending kita beli. Nah gitu Pak. Terus yang ketiga ini ada tempat dan di tempat ini kita harus pandai-pandai untuk mengupload iklan kita Pak. Jadi jangan juga kita mengupload iklan kita di aplikasi contoh aplikasi-aplikasi yang jarang dipakai. Jadi itu enggak balance jadi nanti Pak. Terus yang keempat ini ada promosi. Kita harus memakai iklan yang tertarget agar orang-orang yang melihat iklan kita ini bisa tertarik dan juga dapat membeli produk kita. Terus yang terakhir ini ada LOT device atau perangkat pintar. Di sini bisa kita lihat dari device. Meskipun generasi milenial dan generasi Z ya beda satu dan angka presentasinya juga rendah Pak. Tapi di zaman saya ini masih ada lah, meskipun dikit akan perangkat pintar. Jadi saran saya untuk perangkat pintar yang pertama itu di produknya ini kita harus memastikan produknya ini bisa kita temukan lewat alat pencarian seperti Google Pak. Jadi di sini kita harus lebih berkembang, jangan pencariannya itu jangan hanya bisa diketik, tapi bisa juga melalui voice note gitu ya, iya Kak. Iya. Terus yang kedua ini, terus yang kedua ini ada harga. Di sini kita harus bisa, sepertinya sebab kita harus bisa memberikan diskon bagi pembeli yang lewat ke Google kita atau iklan kita, meskipun mereka bisa seperti perintah suara ya Pak. Contohnya, hai Google berikan saya saran marketplace yang ada promonya gitu Pak. Jadi lebih mudah untuk dicari. Terus yang ketiga ini ada tempat. Kita harus menjual di platform yang mendukung pembelian lewat perangkat pintar seperti Amazon atau juga ada Alexa atau Google Shopping Pak. Terus yang terakhir promosi. Jadi di promosi ini kita harus mengedukasi pelanggan kita agar mereka terbiasa berbelanja lewat perangkat pintar. Jadi kesimpulannya di sini yang bisa kami ambil Pak, kalau kita mau produk kita gampang ditemukan, kita harus main di media sosial, website dan marketplace ataupun toko fisik, iklan dan perangkat pintar. Fokus terbesar tetap di media sosial atau website Pak, karena menurutnya karena di atas 50% Pak. Dan selain daripada itu grafiknya itu di bawah 50%. Jadi itu menandakan kebanyakan kurang menarik ya Pak dia selain dari sosial media dan website. Karena seperti yang kita tahu sosial media dan website itu sangat gampang diakses Pak. Mau kita di mana saja. Di tempat yang gak ada jaringan. Kayak di mana yang nggak ada jaringan? Di pedalaman. Ya, kita nggak bisa mengakses tersebut seperti di pedalaman gitu Pak. Di mana ya? Di Papua gitu ya. Nias nggak termasuk sih Pak. Ada jaringan. Di Papua ada ini ya, ada mall ya. Nggak tahu. Jadi yang terpenting ini kita harus membuat produk kita menarik, terus harganya ini harus kompetitif, terus itu gampang dibeli di mana saja, dan yang terakhir kita harus bisa membuat promosi yang kreatif. Sekian. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kakak sayang, lesboomnya aku bantu masukin dulu ya, Beb. YOU Lesboom udah aku bantu masukin etalase nomor 1. Namanya Mortar and Brick Shop ya. Karena masih ada mortar brick.
Ada diskon nggak sayang? Aku bantu masukin dulu ya. Ada dong. Diskonnya kamu belanja 50.000, nanti kamu dapat kayak potongan gitu, Beb. Dazzle Milus Powder atau langsung nomor berapa ya? Dazzle Milus Powder. Milus Powder itu kita ada dua tipe. Ada yang loose powder lama, sama ada yang loose powder baru. Kakak sayang. Tapi yang loose powder baru kita lagi habis. Aku lagi ready-nya di loose powder yang lama. Yang lama tuh beda di packaging aja kita. Tapi kalau secara fungsi sama kakak Friska saya. Aku bantu sematin untuk loose powder Dazzle-nya ya. Loose powder Dazzle-nya dia di etalase nomor 39. Kakak sayang, loose powder Dazzle-nya udah aku bantu masukin etalase nomor 39. Ya, kakak Nadine udah aku bantu masukin. Yang minta diskon nih, di diskon 10%. Ya, yang minta diskon nih udah aku bantu keluarin di diskon 10%. Ada maskara nggak sih, Kak? Itu maskara yang dari White Oil Less Boom, Beb. Maskara alis ya. Kayaknya nggak ada deh saya kosong. Kakak Andini Putri kosong ya, Besti. Kakak Andini Putri kakak kosong sayang. Soalnya di kelas satu kurs juga ada cinta. Berarti barangnya lagi tidak ada. Kakak Desi, etalase nomor 2 itu glow tint ya, Beb. Glow tint dari Bare English. Kalau kamu bingung sama shade-shade-nya, nih udah aku bantu keluarin di atas. Jadi kamu bisa langsung aja lihat etalase glow tint. Kalau yang daily biasa aku pakai tuh aku pakai glow tint shade 01, Beb. Ya. Cuman kalau teman-teman aku tuh kebanyakan mereka ambil yang 06. Kayak tergantung selera juga ya kakak sayang. Ada diskon nggak? Nggak ada, Beb. Voucher diskonnya udah aku betul keluarin ya, Besti. Kak, saya mau pesen. Bakal pecah nggak ya? Kalau kamu takut bakal pecah, kamu cek kok tambahan bubble wrap mau nggak, Beb? Kamu cek kok tambahan bubble wrap supaya makin aman. Itu bubble wrap-nya udah aku bantu masukin. Harganya kayak di 2.000 gitu ya, Beb. Kakak sayang udah aku bantu masukin bubble wrap-nya.
karena udah aku bantu masukin ya, Besti. Itu kutukan melekat selalu terbuka kalau tertutup. Nggak salah ya, tapi memang ada hubungannya dengan apa yang dibutuhkan sama misalnya yang bawah adalah sebetulnya kalau Nah ya. nggak semua orang punya rumah ya, nggak semua orang punya rumah, tapi kalau misalnya yang Ya kakak Besti. Ya, jadi kebutuhannya ada basic needs ya, psychological needs ya. Saya butuh tidur gitu, jiwa saya butuh tidur misalnya. Ya. Itu yang disebut dengan psychological needs ya. Naik ke atas safety needs. Saya sudah punya tempat, saya sudah cukup nih beli rumah misalnya atau tempat menginap. Berubah lagi dia safety needs ya. Ini masih yang segitiga. Ya, naik lagi ke atas esteem ya, self esteem, serasa ingin dihargai ya, ingin dihargai itu naik jenjangnya setelah saya sudah punya semua, oh ternyata saya masih bisa, tabungan saya besar banget ya, saya ingin punya jabatan misalnya ya, itu esteem needs ya, recognition, status ya, baru naik lagi ke atas ya. Setelah punya jabatan masih kurang nih orang-orang ya. Masih ada nih kan konglomerat kan uangnya udah di mana-mana ya. Tapi mereka masih tetap ada kebutuhan ya. Yang disebut aja keinginan untuk berapresiasi ya. Membuat supaya dia self actualization needs ya. Saya beraktualisasi gitu ya. Kayak misalnya Pak Prabowo itu sudah punya semua kan, rumah gede gitu ya. Tapi ya masih kepingin untuk beraktualisasi ya, menjadi presiden ya. Kenapa kok saya tahu dia kepingin jadi presiden? Ya kenapa kok saya tahu? Hah? Karena enggak sekali kan? Karena enggak sekali kan kepingin jadi presiden kan, nyaloninya berapa kali itu ya, akhirnya jadi presiden juga ya. Kan enggak sekali ya, kalau orang sekali jadi calon presiden gagal udah enggak keluar lagi ya. Berarti belum tentu kepengen gitu kalau saya ya. Oke ya, Donald Trump misalnya ya, kepengen jadi presiden, begitu nggak jadi ya sudah, tapi balik lagi gitu ya. Jadi benar-benar ada self actualization needs ya. Next. Ya, yang kedua adalah persepsi ya. Kalau tadi kita motivasi, kemudian persepsi. Persepsi itu apa sih? Proses di mana konsumen menginterpretasikan ya dan mengorganisasi informasi. Jadi saya sama Mas Dimas ini enggak satu rumah ya. Tapi saya tahu nih Mas Dimas sukanya ini misalnya ya. Itu saya benar nggak sama Mas Dimas? Belum tentu benar kan? Tapi saya mempersepsikan ya. Saya punya, jadi misalnya kayak misalnya waktu COVID ya, work from home semua ya, atasannya ada di rumah ya, pegawainya ada karyawannya ada di pabrik misalnya ya. Gimana cara menilai? Pakai persepsi ya, karena memang nggak pernah lihat ya. Perhatian ada 3 hal ya, yang menjadi landasan dari persepsi menurut Kotler. Yang pertama adalah perhatiannya dipilih ya, oh saya ke Mas Dimas ya, saya perhatiannya ke Mas Dimas ya. Jadi memungkinkan tergantung dari pesan yang relevan ya. Kenapa saya berkeinginan itu ya?
barang apa yang saya persepsikan saya butuh gitu ya. Itu tergantung dari seleksi kita ya. Kemudian ada nggak gangguan dari seleksi kita? Ada seleksi distortion selektif. Misalnya saya mau beli apa namanya? Gadget ya. Saya kepengen beli Samsung misalnya. Wah, saya biasa Samsung gitu ya. Tahu-tahu di iklannya ada Redmi misalnya ya. Oh, ada gangguan, distorsi dari pilihan saya ya. Karena selektif si Redmi bisa berapa kali foto, harganya murah misalnya ya. Tapi kan saya sudah biasa Samsung ya. Saya nggak akan beli Redmi misalnya ya. Nanti deh kalau Samsungnya sudah tenggelam saya beli Redmi misalnya ya. Itu namanya ada selective retention ya. Jadi saya merasa bahwa iklan itu nggak ada artinya buat saya. Yang penting pilihan saya ya. Samsung adalah the best buat saya ya. Misalnya gitu ya. Oke, next. Oke. Yang ketiga adalah ingatan ya. Ingatan memainkan peranan penting dalam apa namanya? Dalam hal menentukan keputusan ya. Nah itu marketer harus bisa melalui branding ya. Jadi misalnya ada gambar misalnya nomor 1. Seperti ini misalnya, yang mana ya? Oh ini ada tulisannya ya. Misalnya ini nggak ada ya. Ada kan yang nggak ada gambarnya. Ini ada tulisan HP gini ya. Ini apa pikirannya? Ada H sama P gitu. Ada kelihatan ya? Apa itu berarti pemikiran kita? Kita langsung mikir itu? Masukin. Tolong dong Kak, boleh printer ya. aku masukin. HP kan? Laptop ya. Pertama kali dulu HP itu printer ya. Baru Kakak laptop. sayang, Jadi, Kakak Adila. jadi seperti itu ya. Kalau kita punya memori, sekali memori itu masuk, maka kita akan selalu berpikir tentang dia. Kalau misalnya beli air dalam kemasan, belinya apa? Aqua kan? Nggak ada yang ngomongin le mineral ya. Saya mau beli le mineral kok. Biasanya ngomongnya Aqua ya. Oh adanya le mineral misalnya dikasihnya seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah memori kita ya. Merek dalam pengalaman positif menjadi pilihan utama dalam pembeliannya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang lain, biasanya kita pilih yang kita ingat ya. Marketer sekarang itu pakainya storytelling ya. Udah nggak pakai lagi promosi, jarang sudah pakai ini kan, pakai storytelling. Maksudnya ada ceritanya ya, semua promosinya ya. Biasanya gitu ya. Apalagi karena kita pakai TikTok, pakai IG ya. Biasanya ada ceritanya supaya bisa memblasting ya informasinya. Nah, yang terakhir adalah emosi ya. Ini kan kemarin sampai kerusuhan ya. Beli apa ini? Labubu ya. Kenapa beli? Apa yang membuat FOMO? Kenapa? Karena lucu ya. Tapi kan ramenya setelah dipakai sama Lisa Blackpink ya. Baru rame ya. Sebelumnya udah rame? Oh, sebelumnya udah rame ya? Lebih rame lagi ya. Kenapa kok pakai Lisa Blackpink? Oh, jadi karena banyak followernya ya. Jadi banyak yang FOMO ya. Jadi sebagai perwakilan bahwa saya fan-nya Lisa Blackpink ya kan. Kepingin mempunyai ya kan asosiasi dekat ya terhadap artis terkenal ya. Jadi seperti itu ya. Ya nanti ini kasusnya lompatin ya. Jadi setelah kita punya psikologi seperti itu biasanya maka kita akan mengambil keputusan ya. Pengenalan masalahnya gimana ya, apa yang menjadi masalah customer kita atau pelanggan kita ya. Anda harus tahu ya kayak tadi kan, dari grafik, dari data Anda bisa mengetahui ya bahwa customernya butuhnya apa. Mencari informasi, jadi pakailah data ya, membuat data yang seperti tadi ya. Mengevaluasi alternatifnya seperti apa. Kemudian keputusan pembelian. Dan yang terakhir, jangan lupa ada perilaku setelah ya, setelah membeli ya.
setelah membeli Labubu, perilakunya gimana? Semakin naik apa enggak ya? Naik apa enggak ya? Kayaknya setelah yang beli Labubu sampai berantem-berantem gitu, nggak ada nggak ada masalah lagi ya? Apa menurun ya? Kayaknya menurun ya. Udah nggak ada, udah bisa diganti pakai ini apa tadi? Pakai stiker sekarang. Itu bukan ya, bukan Labubu ya. Ya lama-lama nanti, ya banyak ini kan di Tokopedia berapa itu kemarin saya lihat 10.000 atau berapa ya? Padahal belinya mahal tuh ya. Oh gitu ya. Nanti lama-lama ada fatwa lah itu. Ya ini apa detailnya adalah pengenalan masalah seperti ini ya. Kemudian mencari informasi. Nah, kalau mencari informasi biasanya ada tahapannya ya. Semuanya seperti apa? Ada Anda mau beli gadget gitu ya. Total semua yang ditawarkan apa aja, Anda senangnya kayak apa ya? Kayak saya senangnya Samsung ya Samsung aja. Langsung masuk ke pemilihan. Tapi kalau misalnya Anda masih cari-cari, Anda akan mempunyai alternatif. Baru ada pertimbangan ya. Ada kelompok yang disebut pertimbangan, baru nanti menurun ya menjadi kelompok untuk pilihan. Baru terakhir adalah pilihan. Jadi ada tahapannya ya.